Oke. Saudara, yang pertama adalah menikmati. Saudara, ayatnya banyak sekali. Yang pertama berkata, makanlah roti dengan sukacita dan minumlah anggurmu dengan hati yang gembira, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Saudara, yang pertama, ada banyak orang, saudara, tidak yakin bahwa hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak bisa menikmati apapun. Saudara, mari saya belajar nih hal yang simple ya. Saya selalu bilang begini, Tuhan, kalau engkau gak suka, batalin. Kalau engkau gak suka, bicara. Karena saya yakin engkau bisa bicara, bahkan menembus setiap kebebalanku, ketulianku. Saudara, dan begitu saudara bicara seperti itu, kalau Tuhan tidak batalin, Tuhan tidak bicara khusus, maka berarti Tuhan berkenan dengan hidupmu. Bersukalah dengan itu. Bersukalah dan yakinlah. Saudara, ada banyak orang tidak bangga dan yakin karena dicintai, karena Tuhan berkenan. Saudara, mereka selalu bilang gini, aduh saya kurang apa ya, rasanya Tuhan gak suka, saya gak bisa kasih yang terbaik. Saudara, dalam hidup ini kita tidak pernah kasih yang terbaik. Jangankan yang terbaik, saudara, yang baik aja enggak. Jadi kita itu buatnya tidak sampai 1% dari yang bagus atau yang terbaik. Tidak ada. Yang baik aja nggak nyampe 1%, saudara. Tapi karena kita menangkap dari Tuhan, Tuhan berkenan. Saudara bisa mengerti ini? Dan bersyukurlah untuk perkenanan Tuhan. Saudara, ayo coba sedikit bangga. Saudara, itu sama saya udah diajarin ya, bagaimana sombong rohani ya. Jangan pakai kata sombong lah, nanti orang berkata negatif lagi. Ya, bangga gitu loh. Saya itu bangga karena saya bodoh tapi dipilih Tuhan. Saya bangga karena saya ini muales tapi direkayasa mengerjakan banyak hal. Yang pertama, nikmati perkenan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saudara ngomong kiri kanan, Tuhan itu sayang banget tuh sama saya. Ayo ngomong dengan bahasa kalian. Wah, Tuhan itu bangga sama Pak Steve. Saya ini ya kalau dibawa ke pelosok-pelosok, Tuhan senyum sama saya. Saudara mulai bilang, Tuhan itu bawa saya dari satu kemenangan kepada kemenangan. Tuhan itu ya kalau lihat saya mengampuni, wah, Tuhan jatuh cinta sama saya. Ya kalau lihat Pak Samuel nyembah nge-rap, Tuhan dari atas ikut nge-rap. Wah, pernah enggak saudara bangga seperti itu? Amin. Satu ya, menikmati perkenanan Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua, dan juga bahwa setiap orang makan dan minum serta menikmati kesenangan dalam segala jerih payah adalah pemberian Tuhan. Saudara, bisakah saudara menikmati kesenangan? Saudara, ada banyak orang apapun gak seneng, saudara. Ya, itu kayak orang Hongkong ya. Orang buahnya ya, coba tujuin. Saudara, dia gak bisa banyak seneng, gak seneng. Sedikit orang kosong gak seneng. Punya anak, anaknya lari sana sini gak seneng. Kenapa sih anak ini rame? Punya anak bengong bodoh gak seneng. Saudara ya, saudara, ini menurut nih, kalau saudara yang punya cucu atau punya anak, saya ini kan suka baca psikologi. Anak itu kelihatan pada waktu dia umur 2-5 tahun mau jadi apa. Dia itu, di psikologi dibilang ini, kalau anak itu disuruh apapun, dia pertama kali bilang ini, "Nggak mau." Atau dia sengaja melakukan yang sebaliknya, maka dia itu pemimpin. Dia orang yang tidak suka dipimpin, dia akan menerobos, dia akan jadi pemimpin besar. Tapi kalau itu anak apapun ya langsung bilang gini, ya oke. Walaupun tidak dilakukan, itu lobbyis terbaik. Nanti sampai besar pun dia akan menjadi lobbyis terbaik, saudara, organisator terbaik,
Saudara, dia akan menjadi saudara politikus jago. Saudara, kalau anak itu cengeng, ya, saudara, anak itu akan menjadi anak yang sangat peka terhadap lingkungan, terhadap orang lain, terhadap keadaan. Kalau anak itu pemarah, anak itu orang yang akan cepat sekali mengerjakan dalam banyak hal. Saudara, dan setiap gejala itu ada kesenangannya. Mari coba nikmati. Nikmati masa engkau diajar. Nikmati pada waktu engkau melewati lembah-lembah kekelaman. Karena disitulah Tuhan paling dekat dengan saudara. Saudara paling dekat ketika saudara ini harus melewati air mata dan hatimu remuk. Karena ayatnya berkata Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Saudara, ketika saya ini ya, setiap kali dulu di Belanda ya, saudara, saya dimaki. Habis gambar semalaman disobek-sobek ya. Kan di depannya tetap senyum lah. Saya ini termasuk lobbyis terbaik. Saudara ya, kalau saudara tanya, Bu, kalau ibu kecil apa? Saya ini lobbyis terbaik, di depan semua orang saya ramah. Tapi saya juga pemarah akut. Karena apa? Maunya semua cepat, saudara. Tapi saya bukan orang yang selalu bilang tidak, enggak, saya lobbyis, saudara ya. Pertama saya bilang selalu, saudara, walaupun enggak dilakuin ya. Nah saudara, sekali lagi, hari-hari itu saudara ya, diperobek-robek, saya tuh masih bisa senyum. Di dalamnya hancur. Saudara, saya terus ke kamar mandi. Biasanya di kamar mandi saya menghela nafas, saya cuci muka. Dan selalu cuma soal kerja dirobek-robek, dia ada di sebelah saya. Terus dia akan selalu bilang begini, cuma kertas, cuma 2 malam, kamu harus hadapi ini. Dan kamu akan lihat kemenangan, kekuatan yang akan selalu baru. Saudara masih ingat ketika anak saya Levi, ketika saya benar-benar tidak tahan melihat semua penderitaannya. Saya tidak tahan ketika dia ditusuk, saya tidak tahan ketika dia, saudara, ya harus diambil darah. Saudara, ketika saya bahkan sudah tidak bisa berdoa. Saudara, itu setiap hari butuh sekitar 50 juta. Setiap hari. Hanya oksigen, obat, apapun. Dan setiap hari saya butuh mujizat. Saudara, kalau hari itu saudara tahu uang saya berapa, kadang-kadang sampai 0. Setiap hari saya cuma duduk begini, Tuhan, tidak ada uang lagi. Dan hari itu belum ada BPJS. Setiap kali ya, kalau mau ambil obat, dokternya, susternya ngomong begini, Bu, cash ya, atau taruh deposit. Sedangkan sudah tidak ada, saya tidak punya uang buat taruh deposit. Buat cash juga tidak ada. Bayangin untuk minta tambahan infus atau oksigen aja, saudara harus bayar. Dan setiap kali saudara, saya cuma duduk. Dan setiap kali lembah-lembah adalah saat kemuliaan terbanyak. Setiap kali. Habis suster bilang, Bu, deposit. Ada transfer atau ada orang datang dan dia bilang, Bu, saya udah taruh deposit. Sampai saya bilang, Tuhan, bagaimana Engkau melakukan ini? Saya pernah cerita ketika saya sangat letih, saya lagi tiduran. Tuhan datang, dia pegangin tangan saya dan dia nangis sama saya. Saudara, itulah pertama kalinya saya melihat Tuhan nangis. Dia cuma nangis, tak ngomong satu kata pun di samping saya. Karena itu saya bilang, nikmati lembah-lembah kekelaman. Nikmati masa saudara kekelaman. Saya masih ingat ketika Pak Paul tidak ada,
Hari-hari semuanya berlalu, begitu selesai pemakaman. Yang saya takut dari itu, dan saya nggak ngomong sama siapapun, adalah buka kamar. Saudara, buat saya, setiap kali saya buka kamar pulang pelayanan, saya akan selalu lihat Pak Paul duduk di ranjang dengan komentar-komentarnya yang unik dan tidak ada yang bisa buat. Ya mungkin buat banyak orang itu aneh, tapi ya itulah cara guyon kami. Saudara, dia duduk itu, begitu saya buka pintu dia akan bilang begini, setoran ada? Ya. Saudara, artinya berkat atau apapun. Nanti kadang-kadang dia bilang ada yang enak, ya. Pokoknya ada komentar-komentar. Saudara, yang dia bilang kok baru pulang, pokoknya ada komentar-komentar yang, tapi itu tanda cintanya. Dan hari itu saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya buka kamar, saya tidak tahu rasanya. Tapi hari itu sekali lagi dalam lembah kekelaman, ketika saya buka kamar, saya lihat Tuhan di situ. Dan dia bilang, aku sudah tunggu kamu kan dari tadi. Dia tidak pernah biarkan saya berjalan sendiri lewat lembah kekelaman seperti apapun. Dan saya berdoa saudara menikmatinya. Tapi mari nikmati ketika Tuhan bawa saudara di atas. Saya menikmati ketika Monas begitu penuh. Dan ketika saya bilang, Tuhan, dari mana semua ini? Dan dia cuma senyum. Saya menikmati ketika anggur manis begitu panas. Dan begitu saya naik, saya bilang, Tuhan, saya tetap gak mau pakai sandal. Ini cuma panas sedikit, Engkau melakukan lebih banyak. Saudara, dan begitu saya naik, dia kedangkan sayap besar malaikatnya. Dan Tuhan bilang, masakan aku rela kakimu terbakar. Saudara, nikmati. Nikmati. Saya berdoa saudara menjadi orang yang menikmati. Maka saudara akan sampai ke puncak. Saudara tidak akan pernah letih. Saudara tidak akan marah. Saudara tidak akan kehabisan tenaga. Saudara tidak akan kehabisan ide. Karena saudara punya kekuatan menikmati. Dan kekuatan menikmati hanya diberikan kepada orang yang dikenal Tuhan. Saudara, kita lanjutkan dengan sukacita. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Saudara, Tuhan bilang, kalau saudara tidak ada sukacita, maka saudara tidak pernah tinggal di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak ada kenikmatan, maka sebenarnya saudara tidak pernah digandeng dengan tangan kanannya. Ayo coba cek. Saudara ini sukacita enggak sih? Ya, pelayanan. Apa saudara lihat pelayanan sebagai beban? Saudara, setiap kali Mahanaim mau bikin acaranya, seperti nanti Januari Red, di dalam saya ini kayak gini, yes, pokoknya saya radian ekstrim ilahi tahun depan. Saudara, itu buat saya, bukan berarti yang lain enggak ya. Saudara, tapi saya nanya, Red buat saya yang terutama apa? Saudara, itu sukacita. Ya, saya kalau pergi sama Elion, Mami El, saya senang banget. Karena Miel akan gini, Oma kita mau kemana? Oma kita mau kemana? Terus kemudian hari itu saya bilang, kita mau ke Disney, mau ke rumahnya Anna sama Elsa, Frozen. Saudara, dia semalaman gak bisa tidur karena bilang, mau ke rumahnya, mau ke rumahnya. Saudara, sukacita. Ya, kita Elion mau ke rumah binatang-natang ya.
Eyon ya, ke rumah akuarium besar. Saudara, mereka sangat sukacita. Loh, apa mereka perlu bayar? Enggak. Mereka perlu kerja? Enggak. Melihat mereka bersukacita, buat saya impas mau keluar berapapun. Apakah Tuhan bisa lihat sukacitamu? Buat saya ini impas. Saudara, kalau saya ngasih seseorang dan orang itu bilang gini, ibu bagus banget, ibu bajunya saya pakai, ibu ada waktu saya berdoa pakai baju ibu, tiba-tiba kesembuhan mengalir. Saudara, ketika mereka cerita, saya impas. Saudara tidak perlu lakukan apapun. Tapi banyak orang yang mau dikasih, kenapa baju bekas? Ini kegedean, warnanya nggak pas. Terus kalau misalnya apapun ya, saudara misalnya dikasih baju ketetapan, kenapa sih tulisannya banyak, jelek banget? Saudara bahkan baca aja enggak. Saudara, dan itu gak ada sukacita. Saudara mau tahu anak-anak ya, begitu kita ajak ke Disneyland, saudara dia pulang dari Disneyland, saudara cari di YouTube dan dilihat sampai 5-6 kali. Saudara, mereka bilang, ini tadi di sini, tadi kita lewat ini, tadi kita ke sini. Elion sampai apa lagunya? Lagunya Lion King, terus Simbanya diangkat. Ya. Saudara, buat saya itu impas. Saudara bisa ngerti? Berapa banyak Tuhan mau kasih karunia, dan saudara noleh aja enggak. Saudara, Tuhan mau angkat saudara dan saudara bilang itu beban. Saudara mau ketemukan saudara dengan orang-orang dan saudara berkata, aduh capek. Saya berdoa, bisakah sekali lagi sukacita? Sukacita. Bisakah saudara buat nanti saudara ya, doling saudara bisa segini. Tuhan nanti doling ya sama saya ya. Hari Senin kita jalan pagi sama Tuhan. Ataukah saudara hari Senin saudara bilang gini, Ibu Iin kenapa sih ngasih tugas melulu? Ada enggak masih yang sukacita? Saya berharap hari Senin ketika saudara doling, saudara ini perintah Tuhan. Saya pada waktu kemarin saya doa, tiba-tiba Tuhan bilang, Senin bukan doa pagi, doling pagi. Saudara, jadi jam 5 tidak ada di sini ya. Adanya saudara semua doling di tempat rumah saudara, TPU dekat saudara. Saudara yang lain yang TPS, TPS. Saudara maaf, TPS. Saudara semua masing-masing, kalau yang di unit sudah dapat jadwalnya, tetapi pribadi Tuhan itu mau jalan pagi sama saudara. Bisa enggak saudara nanti Senin saya ikutan? Saudara jam 5 saudara harus semakin yes, Tuhan jalan pagi sama saya. Terus saudara jalan nyanyi. Saudara masuk lift ya, dia nyanyi haleluya, semuanya orang senyum sama dia. Saudara, Hongkong itu biar bagaimanapun lebih banyak yang Kristen saudara. Jadi begitu masuk lift, masuk bus, masuk manapun dia teriak haleluya, berdua nyanyi, semua orang noleh saudara. Dan semua orang langsung memuji, semua orang langsung senyum. Saudara, sekali lagi bisa ndak Bapak di surga, saudara hari Senin di setiap gang dengar haleluya. Di setiap gang Bapak dengar saudara nyanyi Yahweh Rafa atau Thanks a Million. Di setiap gang. Saya udah gak tahu kenapa ya begitu Tuhan ngomong, In, aku pengen kamu doling. Kamu udah berapa lama coba gak jalan kaki sama aku, gak nyanyikan lagu fajar. Hari Senin jam 5 kita jalan pagi ya. Di hati ini saya bilang yes, sukacita. Saya berharap saudara punya sukacita.
Saudara, mari, ayatnya bahkan keren banget. Tapi saya tadi malam kalau dikumpulin banyak ya. Daud bilang gini, aku bersuka cita ketika aku berlari menuju Mezbah. Kapan terakhir saudara bersuka cita sampai lari menuju Mezbah? Saudara, Daud juga berkata begini, aku bersuka cita ketika aku ke rumah Tuhan, bahkan aku mendahului semua orang. Pernah enggak saudara bilang, pokoknya aku paling pagi, aku harus nomor 1 ya. Saudara, kalau lihat anak-anak ya, pada waktu kita bilang begini, itu rumah binatang-binatang, langsung dua-duanya lari ya. Saudara, siapa menang? Saudara, ada enggak sukacita itu? Sampai kita perlu teriak gini, hati-hati, hati-hati gitu ya. Harusnya kita itu lari lawatan, lari nyembah, lari saudara, sampai Tuhan gini, hati-hati, hati-hati gitu ya Tuhannya. Kalau ini Tuhan yang baru gini, cepetan, cepetan, mana, ayo gaspol. Saya berharap ada sukacita. Saya berharap setiap saudara sungguh-sungguh menikmati Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, saudara bersukacita pada waktu saudara lari ke Mezbah. Bersukacita waktu undangan diberikan. Bersukacita ya pada waktu ada saudara tanggung jawab, karena Mezbah dibangun bukan untuk saudara meletakkan dan kemudian saudara kehilangan, tapi untuk saudara menerima yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih ajaib, yang lebih sempurna. Amin. Nah, saudara bicara tentang bersukacita. Ayatnya berkata, sukacita akan Tuhan itu kekuatan. Saudara, yang kedua ayatnya berkata, sukacita akan Tuhan itu perlindungan. Saudara, yang ketiga ayatnya berkata bahwa sukacita itu tembok dalam hidupmu. Jadi ingat ini, yang pertama sukacita adalah apa saudara? Kekuatan. Begitu saudara tidak ada sukacita, saudara kehilangan kekuatan. Yang kedua sukacita adalah apa saudara? Perlindungan. Saudara, itu seperti cover, tiba-tiba penyakit hilang. Sampai ya beberapa dokter berkata kalau ada sukacita orang tidak bisa kena flu. Ini contohnya Elion. Saudara, kemarin kami di Hong Kong itu 3 hari, Elion dan Miel 3 hari 3 malam kami kehujanan. Itu kehujanannya non-stop saudara ya. Dan benar-benar terus hujan saudara. Tapi mereka tidak ada yang ngeluh, tidak ada yang sakit. Saudara, sehat bukan? Saudara, itu baju dari dari basah kering, udah begitu aja saudara. Selama berapa? 8 jam. Karena ternyata Hong Kong itu seperti itu cuacanya every day saudara. Saudara, tapi sekali lagi, kenapa mereka tidak ada yang sakit? Sukacita. Sukacita itu perlindungan. Sukacita itu tembok saudara. Itu benar-benar ajaib ya. Saya berdoa sekali lagi, ingat, kalau saudara kehilangan sukacita, saudara sudah tidak ada di hadapan Tuhan. Kalau saudara kehilangan saudara kenikmatan, saudara tidak digandeng sama Tuhan ya. Ayatnya keren banget. Izinkan harapan ini meledak-ledak dalammu, melepaskan sukacita yang tiada ada habisnya. Jangan menyerah di saat sulit, tetapi apa saudara? Yuk baca yang keras, 3, 2, 1. Bermesraanlah dengan Tuhan setiap saat. Jadi kalau saat sulit datang, itu saat apa? Pacaran, bermesraan. Sekali lagi bilang, saat sulit datang, itu saat apa? Bermesraan. Ya, itu saat pacaran. Saudara, saya ini suka sekali kalau ada orang mulai maki-maki saya tahu sebentar lagi saya berlimpah hadiah. Pasti.
Saudara, kalau saya difitnah, pasti salah satu hal itu ya, saudara, ada seseorang yang melukai hati saya, bam gitu ya. Saudara, kayak nancep di hati gitu, jedep gitu saudara. Saudara, itu Tuhan kasih mawar itu, aduh saudara, keren ya. Saudara, itu mawar warnanya merah beludru saudara. Dan orangnya bilang, Bu, saya ini harus cari khusus mawar ini. Dan Tuhan kasih angka khusus. Saudara, saya bilang ini, aduh Tuhan, setiap kali pada waktu saya di demo, saudara, Tuhan, saudara, di demo orang dan orang bilang stop, tidak boleh bangun Mahanaim. Saudara, saya pelayanan orang lari-lari. Kasih apa saudara? Kasih saudara yang namanya mawar biru. Waktu itu mawar biru belum ada di Indonesia ya. Diterbangkan dari Brasil 50 biji. Sampai saya bilang, Tuhan, bisakah saudara tahu ini sukacita? Buat saya itu keren banget saudara ya. Pada waktu Pak Paul meninggal, dia langsung bilang, hitung kalau enggak percaya, aku kasih 1000 mawar buat engkau. Saudara, dan saya tahu lebih dari 1000. Itu saudara yang aneh. Tuhan tahu saya itu enggak suka mawar dalam negeri. Ya, kalau saudara tahu ini mawar dalam negeri saudara hari ini. Enggak apa-apa, bukan berarti enggak boleh mawar dalam negeri ya. Tapi saudara, saya tuh sukanya mawar Belanda, mawar Brasil yang tingginya segini dan enggak terlalu buka saudara. Dan hari itu saudara, hari itu pada waktu Pak Paul meninggal, seluruh mawar dalam negeri kosong. Ibu Nita saksinya. Betul ya Bu Nita? Coba angkat tangan supaya saya nggak bohong. Jadi orang ngasih semua, nggak ada mawar dalam negeri saudara. Semua mawar Belanda dan mawar Brasil. Sampai saya bilang ini, Tuhan, ini bagaimana mungkin satu ruangan semua saudara yang datang waktu itu tahu ya, semua mawarnya adalah mawar yang saya suka. Walaupun saya juga menikmati mawar ini, tapi saudara beda. Buat saya beda. Buat orang mawarnya tetap bagus. Saya tahu ini juga bagus, tapi beda buat saya. Ya, saya berharap saudara meledak-ledak dalammu. Ada satu lagi pengumuman, karena saya meledak-ledak. Ya, saudara, kita libur Desember tidak 21, tapi kita libur Desember akan maju. Kenapa? Karena saudara, kita tahu kita mulai 31 itu sudah masuk. Jadi kita tanggal 18 kita akan Natal bersama Bahtera di GWR. Saudara, setelah itu 19-nya ya, 19-nya kita akan tutup saudara di tempat ini. Tapi jam berapa mulainya? Sekali lagi jam 3 sore. Kalau saudara tanya, Bu, kenapa jam 3 sore? Ya Tuhan maunya begitu. Tuhan maunya 7 jam. Tuhan bilang, naikkan orkestra anggur manis dan ledakan cinta. Saya bilang ini, Tuhan, kamu selalu kasih judul yang keren. Orkestra anggur manis dan ledakan cinta. Tuhan bilang tutup nanti jam 9 malam dengan di 3 tempat kembang api. Itulah ledakan cinta saudara. Dan Tuhan bilang, nah itu 19. Jadi dari sekarang set ya, 19 jam 3 sore kita akan mulai saudara. 19, tapi tanggal 18 kita akan ada Natal di GWR. Setelah itu kita libur 31 Desember jam 9 malam kita akan menutup tahun baru dan menutup tahun lama dan membuka tahun baru. Ada di sini meledak-ledak saudara. Kita berkata, wow, ada sukacita. Nah, kita masuk namanya. Lanjut ya. Percaya. Ya, percaya. Ya, ini saya bacakan aja soalnya bagus. Bergembiralah dalam perayaan yang penuh sukacita di setiap musim kehidupan. Biarlah kegembiraanmu meluap. Saudara, salah satu yang saya juga suka adalah yang namanya menikmati musim yang berubah.
Saudara, pada waktu ada Pak Paul, saya jelas menikmati musim. Ya, punya suami yang baik, saudara ya, punya suami yang selalu menunggu saya pulang. Tapi sekarang saya menikmati musim yang berganti. Saya menikmati yang namanya bebas merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya bisa pulang jam 1 pagi. Ya, bisa berangkat jam 3 pagi. Nggak ada yang perlu saya pikirin. Saudara, saya bisa pelayanan di pulau demi pulau sampai saudara 4-5 hari, 10 hari. Tidak ada yang saya pikirin. Saudara, musim berbeda. Setiap musim. Dan saya berdoa saudara adalah orang yang bisa menikmati setiap musim kehidupan. Amin. Nah, selanjutnya adalah percaya. Ya, percaya. Saudara, mari kita baca. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan bergantung pada pendapatmu sendiri. Dengan segenap hati andalkan Dia untuk membimbingmu. Dia akan memimpinmu dalam setiap keputusan yang kamu buat. Milikilah keintiman dengannya dalam apapun yang kamu lakukan, dan Dia akan membimbingmu kemanapun kamu pergi. Saya berharap saudara ada yang namanya percaya dalam segala hal. Ini cerita kecil oleh-oleh Hongkong juga. Saudara, kami di sana ada banyak permainan yang cukup menegangkan. Saudara, jadi jalan tiba-tiba cuek begitu ya. Saudara, tiba-tiba naik ke tempat tinggi sekali, saudara, naik skylift dan sebagainya. Saudara, ini percakapan Elion dan Miel itu asik sekali. Yang Elion bilang gini, Oma, bagaimana kalau itu jatuh? Bagaimana nanti kalau goyang-goyang? Bagaimana itu kalau nanti di sana atas berhenti? Saudara, ini anak umur 2 tahun, ulang tahun ketiga. Saudara, sangat banyak pikiran. Saudara, memang skyliftnya tinggi banget, saudara, dan bergantung benar-benar di atas gunung, saudara ya. Dan dia benar-benar takut. Dia takut goyang, dia takut berhenti, dia takut, saudara, kalau nanti mendadak jatuh. Kalau Mial ngomongnya gini, gak apa-apa Yon, gak apa-apa, ada Oma, ada Papa, ada Om, gak apa-apa, katanya. Saudara, dan Miel ya, wah, saudara naik ketinggian apapun ketawa. Saudara dari tinggal dijerit ketawa, lagi, katanya ya. Saudara masuk ke gelap, dia bilang lagi. Sampai ada yang mainan cukup goyang-goyang 3-4 kali, lagi. Sedangkan dia bilang, nanti kalau ada monster gimana? Ada yang jahat gimana? Kalau mogok gimana? Kalau goyang gimana? Kalau jatuh gimana? Saudara ya, tapi berapa banyak saudara kayak Elion? Kenapa sih selalu gimana? Ya enggak gimana-gimana, ada Tuhan. Kayak Miel gitu loh, ada Tuhan. Tapi dia ngomong gini, Miel juga sebut, ada Papa Yon, ada Mama Yon, ada Oma, ada Om Yon, ada Tuhan Yesus Yon. Yon tetap, gimana kalau jatuh? Berhenti gimana? Saya akan cuma jawab percaya, ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Ada Tuhan yang biayai saudara. Ada Tuhan yang membuat saudara harus doakan orang COVID dan tenang aja, dia sembuhkan. Ada Tuhan yang dalam sekejap bisa memberikan ginjal baru. Saudara, semua yang terbaik. Ada Tuhan. Saudara, kadang-kadang seperti Elion dengan otaknya, dia perlu berpikir. Coba bayangin ya, dengan otaknya dia perlu berpikir, bagaimana kalau itu berhenti jatuh? Kan gak perlu kan? Saya aja gak tahu bagaimana kalau jatuh, pokoknya percaya aja lah. Tapi berapa banyak saudara pusing memikirkan itu? Pusing. Dan dia ngomong begini, lucu sekali. Elion ngomong gini, nanti Eon berani kalau sudah besar. Loh, apa hubungannya?
besar juga tingginya tetap sama, kondisinya tetap sama, betul kan? Tidak ada hubungannya. Berapa banyak saudara seperti itu? Saya berani kalau saya punya uang 7 juta di bank, 7 juta juga tidak cukup, percayalah. Saudara, saya punya teman, dia bilang gini, saya akan berani melayani Tuhan, tidak fokus kerja kalau saya punya uang 2M. Percayalah, 2M juga gak cukup. Kita tidak tahu kok apa yang di depan. Percaya saja. Percaya saja. Nikmatilah sebuah jalan percaya. Maka saudara akan sungguh-sungguh mengalami dari kemenangan demi kemenangan. Saudara, saya ini benar-benar tiap hal tanya. Saudara jangan mikir begini ya, bikin baju penetapan saya iseng, enggak ada yang iseng. Saya nanya, nggak usah bilang ini, Tuhan apa sih yang saya buat. Ada orang bilang begini sama saya, Bu, buat cawannya supaya penuh, apakah saya perlu puasa 40 hari? Saya bilang, kamu udah nanya suruh puasa 40 hari? Belum? Ya udah, nggak usah, tanya aja. Kalau Tuhan udah suruh puasa 40 hari, kenapa mesti puasa? Jangan merepotkan diri dengan yang Tuhan tidak suruh. Ya. Coba kalau saudara mau sekolah, mau kerja, cukup tanya Tuhan. Kalau saudara ini bagianmu nggak kerja, nggak usah merepotkan diri dengan kerja. Kerja malah rugi, bukannya untung. Ini contoh ya, maaf Dokter Lia ya. Maaf. Saudara ya, Dokter Lia itu rajin sekali. Maunya kerja, padahal setiap kali saya berdoa, Tuhan bilang gini, Dokter Lia itu jatahnya imam kesehatan. Dengan dia melayani buat pengobatan gratis di mana-mana, berkat akan tercurah sangat banyak lewat suaminya. Bagian dia cuma imam kesehatan dan doa, bersyukur, melayani, mendukung suami. Tapi Dokter Lia itu buka ini, buka siomay, buka ikan, buka kesehatan, buka salon, buka apalagi ya dok, beras, apapun dibuka. Dan maaf ya, bukan untung, rada buntung saudara. Ya, saudara dan saya bilang gini, kenapa sih butuh merepotkan diri? Tapi ada orang yang harus kerja, ya, tapi malah nggak maunya jadi pendoa. Ya ini bodoh juga. Makanya berkatnya nggak nyampe, karena saudara tidak percaya di mana tempatnya. Ya, saudara, setiap saudara itu punya tempat. Ya, saya bangga sama menantu saya. Saudara, menantu saya itu dari awal saya bilang, Kes, Josu itu pertama galak tapi nggak merasa galak. Ya, jadi kalau kami di rumah, kami suka survei gini, siapa di rumah yang paling galak? Semua bilang Oma katanya ya. Terus tapi padahal kenyataannya saudara, ada Josu lebih galak, ada Stephen lebih galak, tapi semua bilangnya Oma paling galak. Nah kemarin kita survei sama cucu-cucu ya, sama Miel sama Elion, siapa paling galak? Tetap Oma katanya saudara ya. Padahal Elion sekarang paling galak. Saudara ya, paling galak sekarang juara 1 Elion. Nah ya saudara, tapi sekali lagi saya hari itu bilang sama Kesia, Kes, Joshua yang pertama galak, yang kedua dia rada pelit. Apapun ya, irit. Itu Pak Paul. Saudara, Pak Paul itu irit banget, efisien. Sampai dulu ya, terakhir udah mulai boleh. Saya beli Starbucks aja gak boleh, katanya itu pemborosan. Kenapa tidak bikin sendiri? Harganya beda jauh. Saudara ya, saudara itu Pak Paul. Saudara, kalau kita keluar, lampu sudah dimatiin, AC sudah dimatiin, tuh Pak Paul. Saudara, nah sekali lagi, saudara, hari itu saya bilang, Kes, kamu gimana buat keuangan? Dia bilang begini, Tuhan bilang, bagian saya ngalah tunduk sama Joshua, Tuhan akan cukupin. Dan bagian saya pelayanan, gak usah ribut yang lain, Tuhan sediakan.
saudara, dan itu benar. Kalau saudara tahu berkat-berkat besar 1M dan sebagainya, itu semua masuk lewat Kesia. Saudara, bukan lewat Joshua sebenarnya. Kenapa? Dia tahu bagiannya. Bagiannya cuma tunduk, ya. Bagiannya nggak usah ribut, bahkan nggak usah minta sama Joshua. Dikasih boleh, nggak dikasih nggak usah minta. Bagiannya juga bukan kerja, bagiannya pelayanan, saudara, dan tunduk. Cuma itu. Saudara, berkatnya itu ngalir terus. Kenapa? On position. Ada yang disuruh gini ya, bagianmu doa di rumah, pecicilan. Saudara ngerti pecicilan? Pergi sana kelayapan, main di mall. Ya berkat gak turun. Tapi ada yang Tuhan bilang nginjil, malah diem di rumah. Saudara, saya baru ngajarin Elion. Tapi buat setiap saudara yang punya masalah, saudara harus latihan. Elion itu kalau marah selalu gini. Itu saudara kalau marah. Terus saya bilang, Yon, itu marahnya monyet. Tapi marahnya Elion begini. Oma atau siapa, Elion marah terus senyum. Terus dia lakuin, tapi terus dia ngakak. Dia bilang ini, gak seru katanya. Jadi kita belum berhasil deal, saudara ya, untuk dia marah elegan. Saya ajarin marah elegan, tapi belum deal, saudara. Tapi nanti one day akan deal marah elegan. Nah, tapi sekali lagi, mari nikmati dan mari tanya Tuhan dalam segala perkara. Oke, kita lanjutkan. Ini soal percaya ya. Saudara tidak percaya kalau saudara tidak tanya Tuhan dan tidak melakukan dalam segala perkara. Berikan hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidupmu. Saat kamu mempercayainya sepanjang jalan, jangan separuh, kamu akan melihatnya bahwa dia menyelesaikan dengan sempurna. Amin. Saudara, hidup saya sampai hari ini saya bisa bilang sempurna. Saya punya anak, saudara, selama di Hong Kong ya, saya tuh rasa gini, Tuhan, hidup saya sempurna banget. 2 anak saya laki, ganteng kiri kanan selalu. Saudara, setiap berapa langkah selalu nanya, mau apa Ma? Mau minum? Mau es? Mau apa? Saudara, perlu dituntun? Perlu ini. Setiap berapa langkah saya senyum, saya bilang ini, Tuhan, hidup saya ini sempurna. Sampai di hotel selalu Stephen sama Joshua bilang, Mama mau dibeliin apa? Ya, kami cariin. Saudara, hidup saya super sempurna. Sampai saya bilang ini, Tuhan, belum cucu-cucu saya yang wow, ajaib sekali, sempurna. Nah, saudara, mereka itu lucu banget lah. Saudara, mereka suka berantem, suka segala macam ya. Tapi kalau sudah sama saya berdua, mereka bilang begini, kasihan Oma. Ya, kalau sendirian, saya sendiri sama mereka berdua, mendadak mereka nice, saudara. Alasannya apa? Kasihan Oma katanya. Terus mereka akur, saudara. Hanya kalau cuma sama saya sendirian. Selesai itu keluar langsung saudara, balik lagi, saudara. Saya cuma bilang ini, Tuhan, hidup saya sempurna. Saya punya saudara, saya punya segalanya ya. Dan saya mau cuma berkata gini, apa sih yang membuat hidup saya sempurna? Tiap langkah tanya Tuhan. Sepanjang jalan, cara mendidik anak, cara bereaksi. Saudara, kita next, saudara ya. Hitung berkat Tuhan. Ya, saya percaya saudara, selalu banyak orang lupa apa yang Tuhan sudah buat. Tapi saya bacakan, aku akan merayakan Tuhan, merayakan saudara dengan segenap jiwaku. Betapa aku tidak bisa melupakan segala kebaikannya, keajaibannya, yang penuh kasih yang telah dia lakukan untukku. Saudara, karena itu maaf ya kalau saya ini ngomel. Kalau saudara misalnya begini, buat 7 jam, saudara buat yang biasa. Saudara, saya akan ngomel kalau saudara kasih yang biasa. Karena ayatnya berkata apa? Rayakan. Kalau saudara tahu betapa
pantainya dia, kalau saudara tahu betapa dahsyatnya dia, kalau saudara tahu cintanya, kalau saudara hitung apa yang dia sudah buat, kesehatan, kekuatan, keajaiban, lawatan, caramu merayakan tidak akan pernah biasa. Orang bilang, Bu, buat apa penghabisan, bikin baju lagi? Tidak peduli, saya mau merayakan Tuhan. Orang kawinan aja bisa bikin baju 100 juta kok. Saya masak ulang tahun Mahanaim yang Tuhan beri berkat sangat banyak, kita tidak bisa bikin baju. Saudara, orang bisa bikin dekor sampai miliar buat kawinan. Masa kita buat naikkan anggur manis, kita tidak bisa kasih sesuatu? Sekali lagi, saudara, saya mau berkata, belajar merayakan Tuhan. Saudara, dalam hidup saya merayakan Tuhan saudara ya, ada kesempatan. Karena itu 7 Juni saya selalu merayakan Tuhan. 9 November merayakan Tuhan. Saudara, Natal akan merayakan Tuhan. Saudara, kita tutup tahun merayakan Tuhan. Retret merayakan Tuhan. Saudara, nanti di retret kita akan arak-arakan. Di retret kita akan ada makan. Saudara, kita akan ada kembang api. Saudara, why? Saya mau merayakan Tuhan. Saya tidak tahu ya, mungkin saya sanguin, tapi yang pasti Tuhan itu 4-4-nya. Jadi Tuhan menikmati semuanya. Saudara, saya ini selalu kalau sama Tuhan gini ya, saya mau bikin apa lagi ya buat Tuhan. Walaupun saya tahu Tuhan tahu pikiran saya, tapi buat saya, kerinduan saya selalu pengen bikin sesuatu buat Tuhan. Apakah saudara pernah begitu? Apakah saudara ini suka bikin puisi? Saya ini rutin loh saudara, bikin puisi. Terus kemudian saya tulis di HP saya bilang, Tuhan, ini puisi cintaku. Saya sering bikin lagu sendiri. Saya tulis kata-kata, saya bikin lagu sendiri, saya nyanyikan. Saudara, saya ini suka. Saudara, bangun pagi, saya punya teras kecil. Saudara, bangun pagi, saya di teras, terasa di taman bunga. Saya nyanyi, deklarasi, nyembah Tuhan. Dan saya selalu bilang terima kasih Tuhan buat setiap cinta. Saudara, kalau ada bunga, ya ini ya misalnya bunga ya, saudara mungkin gak terlalu perhatikan. Saya sering ambil 1-2 dan saya akan simpan di kamar saya sepanjang minggu. Yang kemarin aster yang putih dalamnya peach masih ada sampai hari ini di kamar saya. Saudara, yang kemarin yang ini krisan yang pink, saudara, yang ada di WC situ, saudara, itu di kamar saya 1 bulan. Saudara, kalau sudah tanya apa, saya doa, saya angkat, saya bilang, Tuhan terima kasih. Waktu dia kasih warna pink, saya tahu, Tuhan I love you. Ini shocking pink, saya tahu ini cinta yang penuh gairah. Beberapa orang tuh gak peduli kok. Tuhan kasih apapun dalam hidupmu, saudara gak peduli. Saudara, pada waktu saya ada di atas ya, naik skylift tinggi sekali di atas Hong Kong, saya sebagai senyum, saya bilang terima kasih Tuhan, aku ini penguasa dunia. Terima kasih. Terima kasih aku boleh merayakan bersama Engkau. Terima kasih. Ya. Ayo rayakan. Ayo bikin surprise buat Tuhan. Ayo bikin yang terbaik. Ayo selalu berkata, bukan berarti saudara harus buat. Saya, ya Ibu Nike dapat, saya juga dapat. Saya buat khusus jubah menyambut tahun depan. Karena tahun depan adalah tahun akselerasi, saudara, pengenapan. Saya bilang, saya udah lama gak bikin jubah. Nanti ini buat saudara, pada waktu 31 persis saudara ya, di peralihannya saudara harus pakai jubah. Tapi gak usah jubah baru, gak usah jubah baru.
Tapi kenapa saya dan Bu Nike sama-sama kami pribadi ya, coba pribadi kami bilang, saya mau membuat akselerasi saudara penggenapan. Karena temanya Tuhan sudah bilang akselerasi penggenapan. Sekali lagi, rayakan. Bisa enggak saudara tuh mikirin? Saya tuh senang dengan cara Kesia menunjukkan cinta. Saudara tahu Elion menikah sampai Elion merayakan ulang tahun pas di Hong Kong. Saudara tahu cara mamahnya menyatakan cinta dan merayakan? Dia bawa balon binatang banyak banget, malam-malam ditiup semua. Jadi tiba-tiba kamarnya penuh dengan balon jerapah, balon gajah, balon aneka balon. Saudara, gede-gede, saudara ya. Saudara ditiup loh sama Kesia, saudara ya. Saya suka. Elion juga bahagia, saudara ya. Saudara itu merayakan. Tapi ada orang-orang yang memang gak pernah ada sen merayakan, itu gak ada. Ke Tuhan tidak ada, ke keluarga tidak ada, ya. Yang terakhir saya akan tutup dengan kebersamaan. Saudara, kebersamaan itu sangat ajaib. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti kebiasaan beberapa orang. Marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tapi di The Passion Mazmur 133 diucapkan dengan bagus. Alangkah gemilangnya dan sangat menyenangkan melihat saudara-saudari hidup bersama dalam persatuan yang manis, sweet unity. Saudara, ini soal kecil sih. Sekali lagi oleh-oleh dari Hong Kong, saya lihat Elion dan Miel ya. Saudara, itu Kesia mau ngasih vitamin, Miel rada bangun tidur males. Elion yang bilang, ayo Ce, enak kok Ce. Terus Elion yang nyuapin, terus bilang gini, Cece hebat, Cece hebat. Saudara, dan sebaliknya, Elion akhirnya bisa naik skylift walaupun takut. Cece bilang, itu adik aku loh, adik aku hebat ya, hebat Yon, hebat Yong, itu adik aku. Dia terus ngomong ke aku, itu adik aku loh, adik aku hebat loh, katanya ya. Saudara, bisa enggak saudara sebangga itu? Saya tuh selalu bangga. Ketika Leo buat, Pak Ginting buat, saya bilang, itu anak saya loh, itu anak saya. Ibu Ruth, saudara ya, bentar lagi pergi lagi, saudara, itu anakku loh, ya. Saudara, dia sekarang KKR-nya sama retretnya gak di Indonesia. Kemarin dari Amerika, habis itu buat di Taiwan, hari ini buat di mana? Malaysia. Saudara, buat saya bangga banget. Itu anakku loh, itu anakku. Saudara, dan saya bangga sekali. Pada waktu kemarin ya, dalam hadirat Tuhan di Hadana El Cinta, saudara, saya tuh lihat malaikat kesembuhan itu datang di belakangnya Fendi. Dan Roh Kudus bilang gini, mulai hari ini aku akan memakai Fendi, anakmu ya, sebagai gembala yang punya kesembuhan, otoritas kesembuhan. Saudara, saya bangga. Saudara, dan kemarin minggu kalau saudara harus datang, keren. Saudara, ada yang tulangnya nggak tahulah gimana ya, pegang sama Pak Fendi bunyi kuduk gitu, saudara ya. Pokoknya seru lah ya. Langsung sembuh, saudara, langsung sembuh. Ya, sekali lagi, bisa enggak saudara satu dengan yang lain itu bangga? Saya kalau ngeliat Pak saudara ya Samuel mulai kados, gitu ya, merinding saya ya. Aduh, saya teriak-teriak begini, padahal andilnya cuma kecil. Tuhan, lihatlah penyembah Pangeran Gerbang Timur berdiri. Aku ikut andil lo, anakku lo Tuhan. Saudara, banggalah dengan saudara-saudaramu. Ya. Banggalah, kuatkan. On position, amin. Saudara, sekecil apapun. Saudara, mungkin bagian saudara cuma di atas gini, yang gotong bawah, ya enggak apa-apa.
Tapi kalau saudara bagian gak kepotret karena saudara bagian yang gotong, ya gak apa-apa. Yang penting on position. Bisa mengerti? Itulah kegemilangan, saudara. Saya tahu one day bukan saya yang bawa KKR jutaan, Leo, Joshua, dan semua jagoan-jagoan KKR. Saudara, saya tahu yang membawa dupa ujungnya yang terindah bukan saya kok. Olvi, Holmes, Stanley, Samuel. Saya tahu yang akan membuka golden night di mana-mana Bu Iren. Saya tahu kalau kita on position. Amin. Bersyukurlah kalau saudara jadi donatur. Saudara, bukan saya yang akan membiayai lawatan terbesar. Saudara bayangkan, saya suka kata-katanya Renat Bongke. Jangan bikin KKR pakai imanmu, tapi pakai iman Tuhan. Jangan pernah memikir dan menghitung biaya KKR. Saudara, setiap kali dia bikin KKR, saudara, dia butuh saudara setiap kali loh, ya 501 kali, karena KKR dia kan 3 juta orang ya. Itu 500 saudara M kalau uang Indonesia. Dan dia selalu bilang, jangan pernah berkata itu pembuangan. Ya, jangan hitung dengan uangmu, tapi uangnya Tuhan. Tuhan bilang dia bisa gerakkan donatur-donatur terhebat. Nah, persoalannya banyak orang berpikir sombong, pembuangan itu kan uangmu, hitunganmu. Oh, Tuhan punya emas, emas saja ditaruh di bawah tanah kok. Betul kan? Emasnya Freeport itu di bawah tanah loh. Itu apa enggak lebih pemborosan? Saudara, yang namanya minyak ada di bawah laut, apa enggak pemborosan? Saudara, itu semua disediakan buat lawatan terbesar. Amin. Saya berharap wake up. Sekali lagi, mari nikmati, mari bersuka cita, mari saudara ya selalu percaya, mari selalu saudara punya kebersamaan. Maka saudara akan melihat betapa indahnya hidup ini, dan saudara akan sampai garis akhir. Ini hal-hal sepele yang sering kali dilupakan orang, tapi Tuhan bilang satu aja hilang, saudara tidak akan pernah mencapai garis akhir dan puncak destiny. Saudara bohong kalau ada orang mencapai destiny karena bertapa di hutan. Saudara tidak pernah bisa mencapai destiny sendirian. Saudara mencapai destiny karena saudara bersama-sama. Saudara tidak pernah bisa buat lawatan sendirian. Saudara tidak pernah bisa saudara berkenan di hadapan Tuhan sendirian. Selalu bersama-sama. Kebersamaan. Kebersamaan itu akan membawa kesempurnaan.